Ini adalah video part 2 perjalanan 4 hari ke Sukabumi dan Banten. Dan sekarang ini di hari ketiga, kita merencanakan untuk extend ke Pantai Sawarna. Karena kita belum puas dengan foto Milky Way di Ciletuh Geopark. Tapi sebelum itu, kita mau ke Curug Simarinjung dulu. Karena lokasinya sangat dekat dengan penginapan kita dan searah dengan jalan pulang. Nah, ini kita udah sampai di pintu gerbangnya. Dari parkiran tadi, pinggir jalan ke pintu gerbang cuma 2 menit nyampe. Apa? Bagus. Yang tulisannya jelek. Ini kita daftar dulu dan cukup nulis satu nama orang doang ya. Maaf ya, biaya masukkan di sini donasi. Yang curug ini berbeda sama curug yang kemarin. Kita di sini bayarnya sukarela. Nah, ini dari pintu pos jalannya nggak sampai 1 menit. Udah nyampe tuh. Langsung kelihatan curugnya. Tidak seperti Curug Sodong dan Cikante yang kita datangi di video sebelum ini, Curug Simarinjung ini minim tantangan karena cuma jalan sedikit kita langsung bisa menikmati pemandangan air terjun setinggi 50 meter yang indah ini. Panjat aja, tuan mereka gitu ya. Guys, ini sekarang kita udah mau balik. Tadi kita di sana cuma nongkrong-nongkrong doang, nikmati pemandangan karena emang bagus banget pemandangannya. Mereka rencana mau berenang tapi kasihkan ngeliatin pemandangan jadi pada kagak berenang. Sekarang kita mau balik dulu, guys. Sekarang udah siang, udah jam 12:25. Kita ke Pantai Loji, terus ke Pelabuhan Ratu buat ngecas, abis itu ke Pantai Sawarna. Dan kondisi baterai sekarang 52%. Dan perjalanan kita udah 250 km. Wah, jauh juga ya kita jalan ya. Oke, kita jalan dulu guys. Perjalanan dari Ciletuh Geopark ke Pantai Loji terhitung tidak ada masalah yang berarti dan lancar-lancar saja. Tapi sesampainya kita di Pantai Loji, kita dikejutkan oleh sesuatu yang belum pernah gue lihat sebelumnya. Oke, kita udah sampai di Pantai Loji guys. Ini pantainya kayak gini nih. Wah, seru juga nih ya. Jadi ini gue nyasar, jadi ke Pantai Loji, tapi Pantai Lojinya kelewatan yang destinasi kita mau datengin. Terus gue ke pantai sini, ternyata di pinggir pantainya tuh banyak sampah, dan ini sampah-sampah dari sapuan ombak. Banyak banget sampahnya. Sampah-sampah ini ternyata banyak yang dibakar, bekas dibakar. Mungkin karena terlalu banyak numpuk kali ya. Jadi kayu-kayunya kan juga banyak kayu nih. Kayu-kayu dari sapuan ombak dibakar-bakarin. Lihat ya, sampai sono, sampai ujung sono tuh sampah semua. Tuh, ini sampah dibakar. Tapi ini pemandangannya bagus banget nih, langitnya lagi biru, awan, gunung. Sayang banget sininya sampah banyak. Wah, gila. Ini benar-benar sampah sapuan ombak pada numpuk di sini. Kok bisa ya? Parah banget. Jadi kan kita kelewatan pantainya, dan pantainya kondisi kayak gini. Terus kalau kita mau ke Pantai Loji yang tujuan kita sebenarnya, kita tuh mesti balik lagi ke belakang. Sedangkan 8 ini kilo, 8,2 kilo. Iya. Tapi ya kita udah mesti ngejar waktu karena sekarang udah jam 3. Dan kita pengen ke Pantai Sawarna, tapi kita mesti ngecas dulu di Pelabuhan Ratu karena baterainya tinggal 38%. Jadi kita bypass Pantai Loji, kita langsung gas ke Pantai Sawarna dengan ngecas dulu di SPKLU Pelabuhan Ratu. Udah di SPKLU Pelabuhan Ratu, baterainya ada di 33%. Udah hampir 300 km kita berjalan. Sekarang kita ngecas dulu, nanti kalau udah 90-an kita langsung lanjut ke Pantai Sawarna. Kita dapat baterai 86%. Kita ngisi 23 kW doang dan kena biayanya 60.400. Sekarang kita lanjut langsung ke Pantai Sawarna. Oke guys, kita udah mau nyampe di Sawarna.
tadi sebetulnya kita lewat jalan yang asik banget ternyata. Jalanannya lebih bagus daripada jalanan Geopark. Lebih luas, lebih berliku-liku juga ya Bim ya. Iya, Lebih naik turun tanjakan tapi bagus jalanannya. Nah, sekarang pas 30 menit sebelum Pantai Sawarna, jalanannya ternyata agak rusak nih guys. Nah, rusak-rusaknya kayak gini nih. Jalur ini. Jalur apa? Jalur apa tadi? Alternatif. Oh, ini alternatif. Kemungkinan. Oh, ada jalan lain sebetulnya, tapi agak muter dan agak lebih panjang. Kita lewat jalan yang lebih pendek, tapi ternyata banyak jalan yang agak rusak sebagian-sebagian gitu loh rusaknya. Nggak sepanjang jalan sih, ini kayak gini kan nih. Jalannya bagus, terus tiba-tiba rusak. Bagus, tiba-tiba rusak. Nggak apa-apa sih tapi. Oke, 20 menit lagi kita sampai. Wah, ini ketemu yang rusak banget nih. Edun. Parah banget rusaknya. Wah, cukup panjang nih rusaknya ternyata. Nah, ini lewat mana nih gua nih? Sumpah rusaknya. Tungguin yang ini deh. Kita ambil kanan habis ini. Oke, ambil kanan deh. Bannya lu kenain yang agak tinggi gitu kayak tadi dia. Iya. Ban kanan. Wah, sumpah. Ini parah banget nih. Wah, ini mana ya bagusnya? Ambil mana nih? Gua ambil kanan deh. Untuk kiri gimana? Untuk kiri. Untuk kiri deh. Mau kita turun biar naik mobilnya bang. Iya, turun dulu deh. Soalnya ini banget nih. Kita cek sekali. Ngeri. Kayaknya ambil kanan deh. Ambil kanan aja gua ya. Ya. Ada mobil duluan. Tunggu di bawah ya, tunggu di bawah. Ya. Ikutin. Awas tengahnya. Kolongin. Hah? Iya. Oke, aman guys, kita bisa lewat. Ya, beginilah kalau naik mobil hatchback. Kalau lewat bolong-bolongan mesti pelan-pelan guys. Biar nggak gasruk bawahnya. Karena kalau EV, kalau bawahnya gasruk, nanya baterai. Pernah ada kasus tuh kemarin tuh. Ada EV yang bawahnya kesodok besi gitu sampai bolong ke baterainya. Nggak tahu tuh kena servisnya berapa. Guys, tiba-tiba nemuin Kopdes guys. Tengah hutan bro. Di tengah hutan. Enggak sih, yang ini nggak di tengah hutan banget sih. Tapi iya sih ya. Iya kan? Pinggirannya hutan. Nih, Kopdes nih katanya ada isu-isunya sebetulnya bunker militer. Nah guys, baru dia omongin tuh. Kelihatan nggak tuh guys? Bawa-bawa senapan. Aduh, nggak kelihatan ya. Penjaga Kopdes. Jadi perjalanan dari Pelabuhan Ratu menuju Sawarna ini awalnya cukup lancar. Lalu kita ambil jalur alternatif. Tapi 30 menit sebelum Sawarna ternyata banyak jalanan yang rusak parah dan nggak ada lampu. Dan saat kita di Pantai Sawarna, kita dikejutkan lagi dengan hal lain. Oke, ini kita udah desa wisata Sawarna ya. Katanya penginapannya bisa di sana dan mobil bisa lewat situ tuh. Cuma serem banget, mobil lewat situ jalannya kecil. Jadi ini mau ngapain dulu kita, Bim? Jadi katanya survei dulu. Survei tempat dulu. Buat ke tempat penginapannya. Jadi gua sama Alfa lihat dulu ke sana. Oke. Cek Kemungkinan ya polusi cahayanya, terus Angle-nya angle-nya juga. gimana. Dan ini juga nih jalur mobil kan yang utama ya. Iya. Mobil ya. Mikirin banyak hal juga sih yang jadi aspek utama buat. Betul. Ya udah. Nih si Bima sekarang dia berangkat dulu guys. Gua tunggu sini dulu sama Alfani, si Bima sama si Alfa. Nah, concern gua sih ini jalanannya kita mobil lewat jembatan kayak gini nih. Katanya sih emang mobil pada banyak yang lewat situ sih, bukan banyak sih, ada aja yang lewat situ. Cukup menantang sih ya. Kalau mobilnya diparkir di sini, jalannya jauh ke dalam, bisa 1 kilometeran. Nah, ini gua kasih lihat di Google Map nih. Sekarang tuh kita di sini, di atas sini. Dan emang jalur masuknya cuma ada di sini sama di sini, tapi katanya yang bisa mobil cuma bisa di sini doang. Terus ya udah, ini di dalam-dalamnya udah ada jalan-jalan kayak gitu nih. Nah kita kayaknya pengen yang ke bawah-bawah sini kali ya, si Bima ngambilnya, biar dapat yang view bagus lah. Oke guys, kita jadi nginep ke dalam, jadi kita bakal bawa mobilnya ke dalam sana ya. Mudah-mudahan sih, ya bukan mudah-mudahan sih, ya muat lah pasti, karena udah banyak yang emang pas bawa ke dalam juga. Ya udah nih kita ke dalam dulu guys. Agak menegangkan sih bawa mobil ke jembatan sekecil itu. Ini jadi momen yang menegangkan buat gue. Karena untuk pertama kalinya gue bawa mobil ke jembatan yang sekecil itu. Oh dilipat aja ya? Tolong dilipat aja nih spionnya. Aman? Ya, oke.
Oke guys, wah momen-momen penentuan. Deg-degan nih guys, gue guys. Lihat ke gua aja. Ini yang lihat ke gua. Oke. Muat ya? Muat. Oh, muat guys. Agak mundur ini, agak mundur. Oke. Coba lihat ke kiri-kiri gitu. Tipis. Wah, tipis ya? Tipis banget. Bunyi-bunyi gitu. Ngeri banget. Bunyi-bunyi jembatannya. Wah. Sini. Oh my god. Gue lo jalan apa ini? Gue lo jalan apa ini? Sempit banget. Wah, sempit banget guys. Bunyi-bunyi jembatannya guys. Bunyi. Oke guys, berhasil lewat guys. Oh, akhirnya guys berhasil lewat guys. Wah tuh motor-motor samping-samping udah pada nungguin guys, nungguin kita lewat. Udah pada antri. Udah pada antri. Setelah melewati jembatan tersebut, ternyata ada kejutan kecil lainnya lagi yang menunggu gua di depan. Wah, ini kemana? Maju lagi? Pas ini. Hah? Oh iya. Jalanannya kecil. Kecil banget. Bisa emang. Wah, Gue turun dulu. enggak bisa. Bisa. Kecil banget. Lah, ini muat ya jalan. Oh kan. Oh bisa. Bisa aman. Waduh. Kecil banget ini jalan motor ini mah bukan jalan mobil. Muat tapi bisa. Set dah. Dibawa kemana nih kita nih? Kenapa nggak Gila. ke sana dulu tadi ya? Sini gede jalannya. Oh sana gede. Iya, Ya ampun. jalan motong nih. Lewat jalan sekecil itu dong guys, buset dah. By the way tadi ada bunyi, itu bukan bunyi bodi mobil bentok bawah ya, tapi bunyi barang yang di bagasi. Lalu setelah berjalan lagi sekitar 1 km, akhirnya kita sampai di penginapan. Akhirnya sampai guys. Aduh. Gila gue tadi sport jantung gue deg-degan. Gimana pas lewat jembatan? Deg-degan banget sumpah. Gokil Deg-degan. ya. Gue naik Itu motor aja goyang-goyang. goyang-goyang kan? Lagi naik mobil. Naik mobil tadi, waduh, udah goyang-goyang bunyi-bunyi dan ini spion bener-bener mepet besi. Gak lecet kan ya? Enggak lecet, aman. Cuma kalau gue beli mobil SUV, nggak tahu deh muat apa enggak tuh ya? Pajero muat. Mas, serius? Ternyata, oh ini Terios. Pajero ada nggak Pajero? Pajero katanya muat juga. Pajero katanya muat guys. Paling Hilux mah enggak. Hilux lebar ya? Dilipat. Rubicon muat nggak Rubicon? Apalagi Rubicon lebar. Terbangnya Yaudah guys, ini kita turun dulu. Dan ini kita dapat penginapannya sederhana sebetulnya. Cuma ya daripada nggak ada tempat lagi ya, kita kesini aja deh jadinya. Gimana penginapannya? Doraemon. Oh, penginapan Doraemon. Butuh apa aja ada. Hah? Butuh apa aja ada. Punten boleh masuk? Boleh. Oh boleh lihat tempatnya? Boleh. Enggak. Oke, kita lihat nih guys, penginapan kita guys. Doraemon guys. Tada. Nah penginapannya sekecil ini aja nih guys. Kita tidur berempat nih penginapan sekecil ini. Ini palanya bakal di sini, kaki bakal di sini nih. 1, 2, 3, 4, nggak apa-apa. Ada AC-nya, ada kamar mandi di dalam. Kita lihat kamar mandinya seperti apa. Kamar mandinya seperti ini guys. Ini jatuhnya WC duduk apa jongkok ya? WC jongkok lah. Terus kita dapat ada cermin, ada wangi-wangian, ada kabel extension juga, ada asbak. Oke guys, penginapannya begini guys. Oh satu lagi guys, dapat free wifi juga guys di sini guys, mantap. Oh ya, by the way, ini baterai 67% sampai di Pantai Sawarna dan perjalanan kita udah memakan total 346,5 km. Lokasi kita sekarang di sini nih. Nah, di sini kita. Ya, Pantai Sawarnanya kita di sini nih. Kita berada di sini, guys. Lalu karena lapar, kita memutuskan untuk cari makan dulu guys. Kita udah mesen makan tadi di situ. Tadi total bayar makan berapa?
Belum ya? 2,9 juta. Enggak lah, nggak nyampe. Ini lobster. Kita pesan makan ikan. Ini ikan apa tadi namanya? Lupa juga lagi gua. Selayar. Ikan selayar, udang goreng tepung. Ini apa tadi ya? Cumi asam manis, Nah, kangkung. Dikasih sambal kecap mantap mantap. sama nasi 4. Wah, mantap guys. Selamat makan dulu guys. Kita makan di pinggir pantai. Selamat makan guys. Setelah makan kita ngobrol-ngobrol bentar, lalu gue ngerasa ngantuk dan gue memutuskan untuk tidur. Dan Bima dia hunting Milky Way. Lalu tengah malam gue kebangun dan gue memutuskan untuk nyamperin Bima yang lagi hunting Milky Way. Ini udah jam 2:30 malam. Si Bima tadi semalam tuh udah keluar duluan, dia hunting Milky Way. Sedangkan gua tidur karena capek ya. Sekarang kita nyamperin Bima yang udah ngambil Milky Way di tengah kegelapan. Mana aja, bro. Nah, ini dia Bima. Kita Gimana Bim? Lah, Perfect. mana? Loh, mana teleskopnya? udah selesai. Oh, udah selesai. Dapat Bima saktinya. Ntar gue tadi shoot produk dulu. Shoot produk. Iya, Produk apa? teleskop. Oh, teleskop. Jadi rencananya kan ini. Ini di sini parah banget. Wah, polusi cahaya ya. Nih, tipis banget Milky Way-nya. Hmm, Cuma kalau pakai RAW masih bisa di dinaikin. enhance ya. Nih Milky Way-nya nih. Mana tuh? Oh iya. Ih, dapet. Cakep. Terus sekarang Milky Way-nya mana? Milky Maksudnya Way kenapa udah di ini? Oh, udah masuk ke sana. Ya, nggak bisa dipaksain di kamera langsung kena itu. Ya, cahaya berarti dari gua tambak. telat bangun dong gua. Dari tadi gue bangunin jam 12. Iya. Setengah 1. Lah, lu nyalain gua, lu juga tidur. Apa lu juga tidur? Ya gimana ya, orang gua ngantuk kan, gua nyupir, gua nggak tidur seharian kemarin. Dari pagi sampai sini tuh gua nggak tidur karena gue nyetir. Karena gue seneng banget nyetir. Karena mobil Atoan itu fun to drive. Lo tahu istilah fun to drive nggak? Itu mobil gua fun to drive. Enak buat dikendarai itu, rasanya menyenangkan. Enteng banget. Hah? Gimana? Gimana? Gokil. Nah, ini si Alfa kemarin nyobain mobil gua, gimana? Torsi tarikannya gokil. Torsi tarikannya gokil ya. Gokil. Padahal gue selama ini kan pakai diesel, pakai bensin, pakai yang cc 2400 ya kan 3000. Heeh. Tapi ternyata Atoan itu torsinya tinggi banget. Enteng banget. Pas tanjakan gimana pas tanjakan? Pas tanjakan tuh ngebut lah. Walaupun kita berhenti di tanjakan nih, masih bisa ngebut lagi. Iya kan? Gak perlu ngambil ancang-ancang dari jauh. Fun to drive ya. Gimana nih? Lo yang dari kemarin sering duduk di belakang gimana? Gua udah ngeblank. Tidur dia sama Udah kurang tidur. Bima udah kurang tidur. Setelah itu Bima tidur duluan dan gue coba keliling-keliling dulu sebentar untuk ambil foto-foto. Tapi karena gelap banget akhirnya gue tidur lagi. Dan pagi harinya gue udah bangun duluan sama Alfa dan memutuskan untuk keliling-keliling lagi melihat suasana pagi hari di Pantai Sawarna. Pagi ini gue jalan-jalan ke pinggir pantai. Dan gue nemuin karang-karang yang begini nih. Ngebentuk garis-garis gini nih di belakang nih. Ada yang tahu nggak ini kenapa bisa ngebentuk garis-garis gini? Ini ngebentuk garis, kayak satu garis. Ini ngebentuk kayak satu garis, satu garis, satu garis. Kenapa bisa gini nih guys? Kalau ada yang tahu boleh banget komen ya. Yang gue pertanyakan adalah, apakah ini didesain oleh manusia atau emang terbentuk sama alam, terbentuk sendiri oleh alam? Kalau dilihat dari bentukan garisnya kayak natural aja ya, kayak alami gitu loh. Kayak bukan didesain manusia sih. Kalau ada yang tahu kenapa bisa sejajar gitu batunya, boleh komen di bawah ya. Lalu setelah gua puas melihat batu sejajar, gua ke batu layar. Nih guys, kalau pagi batunya kayak gini nih. Bagus banget. Ini dibilang batu layar karena ngebentuk kayak layar kapal zaman dulu gitu loh, yang pakai kain tebal buat bikin kapalnya jalan. Sekarang dari spot sini di Pantai Sawarna ini ada spot satu lagi namanya spot gigi karang hiu. Gigi apa ya? Karang hiu, gigi hiu. Ya pokoknya karang yang ngebentuk kayak gigi hiu. Itu ada di sana. Kita mau jalan ke sana. Kita belum tahu persis ada di mana. Tapi kalau kita lihat mata telanjang, sepertinya sih ini nih. Nah ya, ini kayak ada karang yang tajam-tajam gitu atasnya. Jadi sekarang ayo kita jalan ke sana yuk. Nah ini kita nggak ngerti nih lewat mana ya. Karena ini udah kayak tebing-tebing. Sini karang, apakah kita mesti lewat karang atau lewat sini? Atau kita tanya orang dulu? Gak usah nanya lah. Hah? Rokes. Rokes aja. Gak usah nanya. Rokes itu apa rokes? Rokes. Hati-hati pak. Ya udah guys, kita memutuskan untuk rock and roll.
Kita tuh memutuskan untuk gas aja lewatin karang-karang ya. Rock and roll aja. Rock and roll shooter. Rock dong. Ini karangnya juga unik-unik ya bentukannya. Bener-bener unik nih. Di sini doang nih yang ada kayak gini nih. Satu garis ini nih. Bentukannya kayak batu bata genteng. Enggak genteng juga sih. Gue lihat dengan mata kepala gue di sini. Di tempat lainnya nggak ada tuh yang kayak gini. Di sini doang. Lucu banget. Ini jalurnya kita lewatin karang gini agak susah ya. Kayak begini yang mesti kita lewatin. Kita gas aja guys. Jalan dengan berhati-hati aja. Ini di tengah bebatuan karang kayak gini tiba-tiba ada kabel guys. Kita nemuin kabel tiba-tiba. Bentukannya sih kayak kabel internet ya. Apakah ada orang yang narikin internet ke sini? Ada orang tuh lagi jalan ke arah sini. Nanti kita tanya aja kali ya. Punten Pak. Karang gigi hiu yang itu ya Pak ya? Hah? Karang gigi hiu. Yang itu ya? Lewatnya emang cuma bisa lewat sini doang atau? Nggak bisa lewat aturan ntar sore Oh sorean. Masa, Oh tunggu airnya surut dulu. Iya. Oh. Berarti bagusnya sore. sore. Tapi kalau lewat sini bisa nggak? Bisa sih. Mana? Nggak. Ada ombak yang besar. Maksudnya nanti kan saya dari sana. Kalau baliknya lewat sini bisa nggak ya? Apa mesti ke sini lagi nanti baliknya? Balik sini lagi. Balik sini lagi ya? Tapi ada lewat atas komen. Lewat atas bisa juga? Bisa. Oh bisa juga ya. Ya, Ada jalannya Pak ya? Ada kan ada rumah tuh di atas nanti. oh ada ya. Oke. Makasih ya Pak. Nanti ada yang di sana ya. Iya. Kalau mau ke Karang Gigi Hiu itu bagusnya pas lagi surut ternyata, bukan pas lagi naik. Dan ini sekarang airnya lagi pasang naik dan kita salah jalannya juga bisa bukan lewat sini. Jadi kayaknya bisa lewat situ juga tuh. Ya udah nggak apa-apa, kita udah terlanjur, udah mau nyampe juga. Kita lanjut dulu ke pinggiran Karang Gigi Hiu. Kita nggak sampai ke ujung-ujungnya ya, karena takut ombaknya nanti deres atau gede ombaknya. Wah, lihat ya batu karangnya atau batu apa nih? Lihat ya batunya, gede banget dan retak-retak batunya. Wah, keren banget ini. Wah, buat yang suka mempelajari alam, kayaknya boleh juga di sini nih. Nanti batu-batunya. Wih, kenapa Pak? Waduh, waduh. Aduh, aduh. Basah kalau Rain. Ya, ini sepertinya ombaknya udah makin tinggi ya. Kita nggak bisa pulang deh. Kita lewat sini. Kita pulangnya lewat sini. Kayaknya nggak bisa balik lagi ke situ kita. Karang Gigi Hiu itu, Nah, ayo kita berenang. tapi berenang. Mati ntar lo berenang. Kan baju ganti. Lo mau berenang ke situ, ombaknya gila gitu. Apa? Si Bima bilang, Alfa bilang kayaknya foto galaksi dari situ bagus deh. Karena tambak di sana semua. Jadi nambah lagi sehari nih. Nambah lagi sehari. Bisa lah. Kan kita kerjanya work from anywhere. Yoi, WFA kita ya. Nah, kayaknya Karang Gigi Hiu itu ya. Tapi, hah? Oh itu, Gue kira yang itu, ternyata itu guys. Nah ini guys, Karang Gigi Hiu-nya guys. Tuh ya, ngebentuk kayak gigi gitu. Jadi orang bilangnya Karang Gigi Hiu. Tapi kita nggak bisa ke situ karena airnya udah naik. Jadi, Bisa, Bang. hah? Kalau lo mau basuh-basuhannya bisa. Ombaknya Pak, lihat tuh. Wow, buset tuh ombaknya, buset. Ombaknya gila banget. Bisa sih ke sono cuma kesapu Berita. ombak. Bisa masuk berita. Iya. Tuh ternyata guys, Karang Gigi Hiu guys. Karang Gigi Hiu. Tapi jamnya sekarang kita nggak cocok ya, nggak pas kalau kita mau ke sono sekarang. Tadi ada bapak-bapak juga udah memperingatkan jangan ke sana karena ombaknya udah gede. Jadi ya udah daripada resiko kan ntar gue mati lagi. Ya udah kita menikmati Karang Gigi Hiu-nya dari sini dulu aja. Wah guys, jadi ternyata di Pantai Sawarna ini banyak banget uniqueness-nya yang nggak ada di pantai lain. Selain batu layar sama batu hiu itu, ternyata pasir pantainya tuh masih gede-gede kayak gini, nggak tipis ya. Nggak tipis kayak di pantai lain, masih pecahan, ini pecahan batu karang gitu ya? Iya. Batu karang, kerang. Batu karang, kerang, dan lain-lain guys.
Jadi masih kasar pasir pantainya. Ini sangat unik guys ya. Padahal ini masih satu kawasan sama yang tadi ya. Tadi tuh di sana pasirnya udah alus-alus, sedangkan di sini nggak nyampe 500 meter kita udah nemuin pasir yang kasar-kasar. Jadi kalau kalian ke Pantai Sawarna banyak banget objek fenomena alam yang unik cuma ada di sini doang. Ini makin ke atas sini ternyata batunya makin kasar nih. Batu ini ya. Makin gede-gede, masih ada yang ngebentuk kayak gini. Berarti makin kesini makin ini dong. Ya iya sih, wah benar sih. Makin kesini makin gede-gede lagi guys. Makin ke darat makin gede-gede lagi inian ya. Batu-batu karang pecahannya. Masih ada yang ngebentuk kayak gini. Tuh masih ngebentuk kayak gini. Ada yang masih ngebentuk kayak gini. By the way si Bima sama si Alfani masih tidur karena dia emang huntingnya malam-malam kan ya, hunting Bima Sakti malam-malam, jadi pagi-paginya tidur. Sedangkan gue semalam tuh jam 9 lewat udah tidur, si Alfa juga udah tidur. Jadi ya udah gue pagi-pagi ini eksplorasi berdua sama si Alfa. Si Bima biasanya bangunnya jam 10 jam 11 kalau malamnya hunting Bima Sakti. Kita bisa pulang nggak ya? Ya lewat sini. Nyebrang kita ke sono. Kita hiking. Ini nggak bisa dah. Kita nggak mungkin lewat situ lagi. Ya kan? Ini kita harus lewat situ dah. Wah gila sih lo. Lewat situ kesapu ombak pak. Itu makin tinggi. Makin tinggi. Hah? Nyampe nggak ombak kayak situ? Ini tuh. Kita kan tadi lewat sini nih. Ombaknya udah makin tinggi tuh di situ. Kita lewat sini, lewat bukit-bukit. Wah makin tinggi ombaknya. Sekarang kita mau coba naik dulu guys ke atas sini guys sama Alfa. Karena ombaknya makin tinggi, kita memutuskan untuk balik melewati jalan tebing-tebing. Dan ternyata di atas tebing ada... Wah, gila. Wah, wow. Kita cuma ke sisi bedanya doang. Ombaknya berkali lipat lebih besar. Wah, gila. Tadi yang di sebelah batu layar aja rasanya udah besar ombaknya ya. Iya. Ternyata di sini lebih besar guys ombaknya guys. Ini nggak boleh berenang kalian di sini guys. Ini kalian kalau berenang di sini nih nggak sampai 1 menit udah welcome back to lobby guys. Disconnected ya. Tuh ya lihat ya. Di sini warnanya kayak biru kehijauan. Di sana hijau sono biru banget nih. Berarti yang sini dalam banget nih. Sekarang gue mau coba ke situ guys, ujung situ. Dapat sih view-nya cuma sebelah kanannya kita dapat view batu layar. Tuh di situ batu layarnya. Nah sebelah kiri dapat view-nya cuma mesti berdiri. Kalau jongkok kalingan dan nggak dapat view ke sana karena ini banyak semak-semak gini nih. Tuh ya guys ya. Ini yang batu layar, sini airnya tenang nih. Di bagian sini airnya tenang. Karena di sini banyak batu karang alami yang memecah ombak. Nah, sedangkan di sebelah kiri sini, gila ombaknya, wah, dahsyat sekali ombaknya. Ini guys, ini pantai selatan guys. Pantai selatan tuh identik dengan ombak yang besar-besar emang guys. Karena dia langsung ketemu samudra situ tuh. Di sana tuh langsung samudra. Beda sama pantai utara. Pantai utara kan kalau di Pulau Jawa di utaranya itu ada Kalimantan ya. Ombaknya tuh nggak sebesar yang di selatan. Nah guys, ini karang-karang yang ini nih ngebentuk garis juga nih. Ini karangnya ngebentuk garis nih. Ini kan kayaknya nggak mungkin bentukan manusia ya, bentukan karang kayak gini. Jadi ini fenomena alam nih guys, karangnya ngebentuk garis. Apakah ini karena lempengan tabrakan jadi ngebentuk karang kayak begini? Atau yang lain? Bagaimana Bapak Alfa? Nantikan di konten saya berikutnya. Asik. Tapi kalau yang di sana tadi garis karangnya itu menuju ombak kan? Kalau ini garis karang itu sejajar ombak. Wah unik banget ini Pantai Sawarna. Oke, gue mau lihat sekali lagi ke yang sana ya. Wah, ini kalau kalian ada yang kesini hati-hati guys ya. Ini langsung tebing kayak gini, kalau jatuh, wah, gila. Bye-bye. Setelah puas melihat ombak di atas tebing, waktunya untuk balik. Dan ternyata di jalan balik Oke, ada sekarang kejutan kita lain lagi nih. Baliknya explore jalur lain, kita lewat perbukit-bukitan gini nih. Kita nggak tahu ada apa di depan kita, tapi ya ini kan masih di kawasan Sawarna, harusnya sih aman ya.
Dan ini udah ada jejak-jejak yang sering dilewati oleh orang lain. Oke guys, ini posisi kita sekarang tuh di sini, nggak kelihatan nih, di sini. Nah, jalan tebing-tebingan ini yang sering dilewati oleh orang itu ke kanan menuju pantai lain, sedangkan tempat kita nginap itu ada di kiri. Nggak tahu nih apakah bisa lewat sini ya. Kita coba aja ya. Oke, kita coba trekking aja. Mudah-mudahan sih bisa ketemu jalannya. Tiba-tiba ada kayu roboh dan ada bekas terbakar. Buntu. Wah, buntu guys. Berarti kita muter dong. Wah, kalau muter ini berarti kita keluar ke jalan raya dulu buat masuk lagi ke kawasan kita. Sini. Ini bisa nggak nih? Untuk Coba. Wah, jadi jalur. kalau bawa golok mungkin bisa nih buka jalur. Ya Kalau udah. sampai sono tebing, Iya juga ya. Ya udah guys, berarti kita muter nih guys. Kita ke kawasan area pantai lain. Terus mungkin kita ke arah jalan rayanya dulu. Terus baru muter lagi ke penginapan kita. Terlalu roket. Iya, kayaknya 20.000 langkah bener sih dapet nih. Apa? Kayaknya ini sarang tarantula deh. Ya atau spider yang besar. Tadi tuh yang ke blok itu di sana. Terus tadi yang tebing itu di sana. Sekarang kita mau ke sini. Banyak pohon-pohon pisang. Karena kita belum sarapan, Iya ya, ya udah kita sekalian langsung brunch kita. modal ini doang nih. Modal air doang. Untung bawa air. Iya. Kalau nggak bawa air kawasan banget kita. Banyak ya? Banyak ternyata sarang laba-laba nih dari tadi nih. Tuh di situ ada lagi. Ada lagi sarang laba-laba guys, banyak banget. Wah, banyak banget sarang laba-laba. Wah, sumpah ini pantai banyak uniknya guys. Pantai Sawarna ini banyak uniqueness-nya. Kalau kalian explore tapi ya, kalau kalian explore tuh di sini banyak uniqueness-nya. Banyak banget sarang laba-laba, sumpah. Woi, sumpah ini sepanjang gua jalan nih, di bawah gua tuh banyak banget sarang laba-laba. Gila, ini laba-laba bikin RT juga bisa kali di sini nih. Wah, tuh ya. Sarang laba-laba lagi. Gila ini. Kalau meet and greet laba-laba juga ini pasti banyak laba-labanya nih. Gokil. Loh. Wah. Lah. Ada pohon pisang jatuh, guys. Memalangi jalan kita. Dan ini ada pisangnya. Wah, ini bawa pulang gak ya pisangnya ya? Lumayan nih buat nyemil nih. Ah, tapi belum mateng sih. Mesti tunggu dulu. Gila, tiba-tiba ada pohon pisang jatuh. Nggak cuma satu doang yang pohon pisang jatuhnya. Ada dua ternyata. Ini jatuh dan ternyata banyak yang jatuh. Di sini juga ada pohon pisang jatuh lagi. Apakah ini sengaja dijatuhkan? Karena gue lihat ada bekas-bekas kebakarnya di sini nih. Nah, kalau kalian yang tahu nih, kalian jago soal perpisangan, boleh coba komen di bawah ya. Banyak banget. Ini apakah memang sengaja dibakar atau gimana? Karena kalau kebakaran yang emang dari alam, kayaknya nggak mungkin ya. Coba ya, kalau kalian ada yang tahu, kenapa ini gue banyak menemukan pisang-pisang yang ada bekas terbakarnya tuh. Dari tadi gue udah nemuin lebih dari 10 spot, nggak sampai 200 juga sih. 10 spot lebih yang banyak pohon pisang terbakarnya. Coba guys, kalau ada yang tahu, mungkin kalian banyak yang ahli perpisangan gitu ya. Boleh coba di komen. Kan katanya pohon pisang itu cuma bisa panen sekali ya? Iya, Bang. Nah, apakah kalau udah panen sekali mesti dibakar biar muncul bisa tempat baru buat pohon pisang yang baru? Boleh coba komen ya guys ya. Karena gue bukan ahli perpisangan. Gue ahli perpisangan dalam hal makan pisangnya doang. Kalau menanam pisangnya, cara membudidayakan pisangnya gue nggak ngerti dah. Nah, kita udah nemu perumahan warga lokal. Ada kambing guys di sini guys. Kambingnya kenapa begini nih? Kok aneh banget bentukan kambingnya. Seperti tidak terawat. Ya, dia nyamperin. Mau minta makan deh. Nah, ini anak-anaknya guys. Yo. Oh, dia jagain anaknya. Oh, jagain anaknya kali ini, ada anaknya di sini nih. Kita curi anaknya.
Anaknya gua ambil. Nggak lihat dia, nggak lihat, kabur deh. Ayo. Ini anaknya guys. Oh bener, ibunya kayaknya jagain anaknya. Ini anaknya langsung ikut. Wow, ini sekarang ada kucing nih. Ada kucing yang sepertinya ini kaki belakangnya kayak habis kejebur minyak. Oli. Cing, kenapa lu Cing? Oke. Oh, udah balik lagi kita. Oh. Nah, ini udah balik lagi ke Batu Layang ya, Batu Layar. Jadi tadi tuh kita tuh lewat situ tuh. Kita lewat situ, jadi ternyata harusnya bisa lewat sini nih. Bisa lewat sini atau mungkin lewat situ juga bisa ya, ada tangga tuh di situ. Enggak, itu yang kita nggak bisa. Di sini ada tangga. Enggak, di sini ada tangga di ke kiri. Ada tangga ke kiri. Mungkin lewat situ juga bisa tuh. Recommended guys, kalian kalau mau ke Sawarna ini gua recommended ya. Buat kalian. Susah-susah lewat tebing, lewat pinggir tebing, Iya. begini ternyata ada trek lain yang lebih Ada trek lain ternyata lewat kiri situ. Marokes banget dah. Wah, seru sih, tapi seru-seru. Jadi ini beberapa fenomena alam yang gue dapet pas gue di Pantai Sawarna ini ya. Pertama ada karang batu layar, ini yang di belakang gue nih. Terus ada karang batu sejajar, ada yang sejajar pantai, ada yang sejajar melawan ombaknya. Terus juga pasir pantainya, tadi di sana kita udah nemuin ada yang berbeda ya. Ada yang pasir pantai halus di sini dan ada pasir pantai yang kasar di sebelah sana. Terus ada karang gigi hiu juga. Terus tadi naik ke tebing. Oh, sebelum naik ke tebing ada nemuin kabel internet di pinggir pantai di karang-karang. Terus saat naik ke tebing kita nemuin dua pantai yang berbeda. Di sebelah kanan gua tadi pantai yang gak terlalu parah ombaknya, di sebelah kirinya pantai yang ombaknya gede banget. Dan warnanya juga berbeda dibandingkan yang sebelah kanan yang di pantai Batu Karang Batu Layar ini. Seru banget guys. Ini sepanjang perjalanan gua menggunakan mobil listrik, menurut gua ini yang terdebes karena banyak fenomena alamnya. Oh, dan tadi juga banyak pohon-pohon pisang yang terbakar-terbakar. Terus di groundnya banyak sarang laba-laba juga. Sesuatu yang gak gue temukan di tempat lain. Itu baru pertama kali gue menemukan di bawah tanahnya banyak sarang laba-laba. Mungkin gue aja yang kurang explore kali ya. Wah, seru banget guys Pantai Sawarna ternyata. Nah, sekarang ini gue lagi pesan makan. Gue pesan makan di kedai Bu Ina sini nih. Kita mau makannya di sini. Di balai-balai sini nih, si Kata Alfa lagi duduk sini dengan view pantai Batu Layar sini nih. Gue lagi pesen ikan pisang-pisang. Gue nggak tahu ikan pisang-pisang kayak gimana. Nanti kita lihat kalau udah jadi. Setelah capek menyusuri pantai, memanjat tebing, dan mencari jalan pulang, sekarang waktunya makan dulu guys. Dan lagi-lagi di tengah-tengah kita makan ada kejutan lain lagi nih guys. Buat cuci tangan ada, Bu. Jadi kita pesen ikan pisang-pisang sama karedok. Bentukannya sih. Kayak ikan bandeng, kayak ikan gabus ya. Langsung dateng guys pasukannya guys. Langsung dateng pasukan. Belum dimakan ini, udah dateng aja pasukannya. Iya. Sok-sokan ke pantai ya, padahal nungguin ya. Nungguin Ya, ini. pura-pura. Yang ini mukanya lucu banget ya ini. Ih, lucu banget mukanya. Ini mereka pura-pura ini. Pura-pura ya, pura-pura nongkrong pantai ya, pura-pura memandangi pantai padahal Cari ini nih, ngincer. ikan ini, kepalanya ini. Tapi ini yang kita mukanya lucu banget. Yang itu mukanya kayak apa ini ya? Tapi ini jatuhnya kucingnya sopan guys. Mereka nungguin aja guys di sini, nggak ngeganggu ya. Karena ada yang kucing lain kan kayak lompat-lompat ke sini. Lah baru dibilang sopan lu udah naik-naik ke atas sini, turun ya. Turun dulu ya. Nanti. Baru dibilang sopan. Ntar ya Cing ya. Ntar Cing ya. Lagi satu nih. Ini kayaknya bosnya nih. Waduh, datang lagi satu. Kita dikasih tempat cuci tangan, buat cuci tangan bukan pakai mangkok-mangkok gitu ya. Kita dikasihnya langsung galon-galonan gini nih, dan udah disediain Mama Lemon juga buat cuci tangan nanti setelah ya. Oke guys, makan dulu guys. Kita makan ikan pisang-pisang dulu guys, pakai karedok. Akhirnya datang juga nih. Udah ngumpul nyawa? Nyawa udah ngumpul belum? Udah masih loading. Mana yang masih loading? Mandi Itu kayaknya. apa ya? Hah? Kayak kastil gitu, kayak Oh iya, Benteng. iya kayak benteng. Oh tuh syuting benteng Takeshi di situ. Benteng Takeshi. Wah, ternyata ini ikan pisang-pisang enak guys. Enak banget ya. Durinya nggak terlalu banyak. Durinya gede-gede kayak gini nih. Nah, ini durinya yang kayak gini tapi juga nggak terlalu banyak ya.
dan rasanya ya enak lah. Pabrik, Dicampur coy. karebok, karebok, dicampur karedok enak. Mantap guys. Si Bima juga mesen ikan pisang-pisang juga. Kayak ini. Tapi nunggunya lama katanya sih. Nunggunya lama. Kayak pipa-pipa pabrik semen. Tadi gua dari kejauhan tuh salpok sama bangunan ini kayak benteng gitu. Dua Iya, benteng. anjir kayak castle ya. Iya. Apa jadinya? Pas gue cek di Google Map, bener pabrik semen. Oh, ada pabrik sini. Iya. Ya, ini mukanya lucu banget nih. Tulis dong. Ini mukanya lucu banget. Bongkar Eh. pasang. Mesin air. Lucu banget mukanya yang ini. pasang, Pompa apalah gitu lu jelasin. Jadi penginapan di sini tuh sebenarnya banyak yang bagus-bagus ya. Tuh ada kayak penginapan kayak gini, ada kayak gini juga. Ada yang kayak gini juga penginapannya banyak banget guys. Di sini penginapan banyak banget. Terus yang penginapan kita itu karena kita kemarin datangnya udah maghrib ya, udah pada malas mikir karena udah pada capek, jadi pengen bisa istirahat aja. Jadi kita disamperin sama orang pas kita mobil nyampe tempat lokasi sini seberang jembatan itu, penyeberangan jembatan. Kita disamperin sama mereka, sama orang yang punya penginapan. Ya udah ditawarin penginapan itu. Terus ya udah kita ambil deh penginapannya. Menurut gue sih penginapan yang gue tempatin sekarang itu agak kurang proper ya, terutama di kasurnya kurang nyaman. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga pengalaman ya. Mungkin buat gue lain kali kesini berarti bisa nyari tempat penginapan yang lebih proper. Ada yang kayak gini juga penginapannya tuh. Oke guys, ini udah hari Senin. Kita udah 4 hari jalan-jalan dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ini sekarang kita di Sawarna dan kita mau pulang. Tapi sebelum pulang kita mau Ekstensi dulu 1 hari lagi. enggak lah. Rencananya kita pulang malam kok. Mau ke Ujung Kulon ya? Oke, bener ya. Gak nyampe lah. Kita mau ke Batu Layar dulu, bawa mobil ini nih ke arah sana ya. Karena menurut Google Map ada jalan ke sono. Jadi kita pengen coba ikutin jalannya Google Map sampai sono. Nah, kalau di Google Map ini ya, tuh ada jalan sampai menuju ke Tanjung Layarnya situ tuh. Abu-abu tuh ya, ada jalan berarti. Kita coba aja ikutin nih jalannya. Oh ya guys ya, lihat ya, kita nyampe di Tanjung Layar guys. Lihat nih, sesuai dengan rekomendasi Google Map ya, emang ada jalannya, kita sampai sini nih. Gokil, gokil. Apa ini bang? Ih, gokil, mobil Atoan nyampe Tanjung Layar guys. Gila gak sih? Gila, nyampe guys, Atoan guys, nggak nyangka guys. Oke, sekarang kita udah mau balik guys dari Pantai Sawarna sini ya. Menurut Google Map, perjalanan kita sampai rest area 38 itu 128 km, menempuh perjalanan 4 jam. Nah, menurut Better Route Plan, kondisi baterai kita sekarang 64% ya. Ini di 64%, 347 yang udah kita jalanin. Dan kita bisa tanpa ngecas di Pelabuhan Ratu nyampe rest area 38 di 17%. Kita coba aja guys. Oke, let's go, kita jalan guys. Oke guys, kita mau melewati jembatan maut lagi. Nggak maut lah. Ini kita mau rekam lagi dulu guys. Gue sih kemarin deg-degan ya lewat sini ya. Ini sekarang ya cukup deg-degan lagi sih. Deg-degan gue. Wah, sempit banget bos. Oh guys. Wow. Bunyi-bunyi guys jembatannya guys. Jembatannya bunyi-bunyi. Crazy. Banget tuh. Ya. Alhamdulillah. Selamat guys. Oke, ini gue berhasil melewati jembatan tadi untuk kedua kalinya. Kemarin itu malam-malam aja gue deg-degan. Siang-siang pun gue tetap deg-degan. Karena jembatannya bunyi-bunyi kretek-kretek, sedangkan mobil gue nggak bunyi. Lo gimana sebagai penumpang tadi? Ya karena jembatannya bunyi-bunyi ya. Gue ngeri kalau bunyi kan duar gitu. Iya. Untungnya sih enggak ya, untungnya aman jembatannya. Oke, sekarang kita menuju SPKLU RW 38 di Bogor. By the way, kemarin kita tuh lewat sini kan ya jalannya ya, tapi jalannya ini rusak. Kita pengen coba muter nih lewat sini nih. Emang nambah sedikit jalannya, kilometernya, tapi nggak apa-apa, masih dalam range-nya mobil kita yang 63% ini. Kita cobain lewat jalan sini ya guys ya. Wah, kita balik pas sunset nih guys. Mataharinya di depan persis nih. Nah, guys, ternyata jalanannya ada rusak-rusaknya juga guys lewat sini. Cuma sejauh ini yang kita lewatin nggak separah yang kemarin sih. Nih ya, nih di sebelah kanan tuh rusak tuh. Tapi udah kayak
lapisin batu-batuan gitu. Nggak tahu ya di depannya, kita lihat lagi nih, kita jalan dulu lagi. Lalu selama beberapa kilometer, pinggir kiri kanannya seperti hutan, masih asri sekali, dan juga nggak ada lampu di sini. Jadi mungkin mesti lebih waspada kalau lewat sini malam-malam. Lalu kita melewati pabrik semen. Ini bangunan yang kita lihat dari kejauhan saat di Sawarna tadi. Nah, kalau di sini jalanannya terbuat dari beton. Mungkin karena banyak truk besar lewat sini, jadi jalanannya dibuat dari beton biar lebih kuat. Jalanan betonnya cuma beberapa kilometer aja, lalu sisanya jalanan aspal kembali. Oke guys, ini sejauh ini kita udah 27 km dari Pantai Sawarna tadi. Sejauh ini jalanannya masih mulus ya. Dan tadi yang di daerah-daerah pabrik semen itu jalanannya beton dan banyak truk-truk gitu. Jadi mungkin jalanannya bagus karena ini banyak truk lewat di sini ya. Nah, ini kita sekarang udah di jalan aspal. Aspalnya masih bagus nih sejauh ini. Oke guys, sekarang kita udah di sini di pertigaan ya. Kemarin tuh kita ke Pantai Sawarna, dari sini langsung ke sini. Dan ini di sini jalannya banyak yang rusak. Tadi gua kan muter lewat sini ya. Jalan baliknya gua muter ke sini terus ke sini. Emang lebih jauh, tapi jalannya ini di sini lebih bagus. Jadi buat kalian yang mobilnya nggak mau lewat jalanan rusak, bisa dipertimbangkan untuk ngambil muter lewat sini nih. Kalau yang mobilnya Fortuner atau emang semi off-road gitu, lewat sini juga nggak apa-apa ya. Nah, dari sini ke sini itu kita menempuh jarak sekitar 29-30 km. Gue buletin aja tadi 30 km. Oke, baterainya sekarang udah tersisa 52%. Dan jarak perjalanan kita masih 112 km sampai di rest area KM 38B. Slight left. Kita sekarang udah di Pelabuhan Ratu. Gua lagi berhenti dulu di Indomaret. Nah, jarak dari Pelabuhan Ratu ke rest area 38B itu 80 km, 2 jam. Baterai masih tersisa 44% dan jarak yang udah kita tempuh 61 km dari Sawarna ke Pelabuhan Ratu. Oke, sekarang kita lanjut jalan lagi. Setelah itu gue melewati jalan Cikidang yang sebagian juga masih gelap, nggak ada lampu. Lalu melewati tanjakan monyet, tapi monyetnya kalau malam nggak ada nih ternyata. Kalau siang-siang suka ada monyet di pinggiran. Lalu sampai juga masuk tol, tinggal 30 kilometeran lagi menuju rest area KM 38B. Sempet hujan juga nih di tol, tapi suasana hujannya bikin video yang gue rekam jadi makin estetik. Dan akhirnya sampai juga di rest area KM 38B dengan kondisi baterai tersisa 16% aja. Lalu gue langsung ngecharge dan mobilnya ditinggal karena kita mau istirahat, makan, dan sholat. Oke guys, ngisinya udah selesai 98% kita dapat ya. Dan ini tadi kita ngisi 35 kWh selama 1 jam 2 menit. Bayarnya 92.000. Dan ini kita ngisi bener-bener selesai colok ngecas, kita langsung pergi ke tempat makan, kita makan, habis itu sholat. Dan selesai sholat langsung ke mobil udah 98% dan langsung gue stop. Karena gue emang pengen tahu aja kalau kita nggak pakai nunggu-nunggu berapa dapatnya 98% dari 16% ya. Jadi ini hitungannya kayak ngecas tanpa nunggu sih. Karena emang makan sama sholat itu kegiatan yang pengen kita lakukan di sini di rest area. Oke, sekarang ini kita balik nganter Bima dan nganter si Alfa. Lanjut gantian dulu Bima yang nyetir, gue duduk di belakang. Lalu setelah ngedrop Bima dan ngedrop Alfa, akhirnya gue sampai juga di rumah jam 23.55. Total perjalanan 558 km dan baterai sisa 76%. Nah, ini seluruh perjalanan gua. Total baterai yang terpakai sekitar 195% dan itu jumlah kWh-nya sekitar 75 kWh. Untuk hitung-hitungannya kalau ngecas di SPKLU sekitar Rp189.000 ya, dibuletin sekitar Rp200.000 aja. Ini murah banget ya untuk hitungan jalan-jalan dari Gading Serpong ke Cilutu Geopark lalu ke Sawarna dan balik lagi ke Gading Serpong. Kalau kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa komen dan jangan lupa juga untuk tonton video gue yang lain.